Dan di tengah chaos itu saya lihat ternyata tim lawan ganti formasi dari 4-2-3-1 ke formasi 4-2-4. Dan rencana saya menggunakan formasi 3-2-2-3 butterfly pun langsung batal. Kenapa? Karena dan babak kedua pun dimulai. Tim saya mulai main lepas. Dan di menit ke-52 Sutejo berhasil melewati lawan dan nendang keras dari luar kotak penalti, guys. Gol tercipta, skor 1-2 yang bikin harapan kecil itu muncul lagi. Mantap. Oke guys, part 2 dimulai dengan masalah yang sangat-sangat konyol. Bukan masalah taktik. Ya, tim saya seharusnya tanding jam 5 pagi, tapi saya kesiangan guys. Hari ini saya bangun jam 5.20 pagi, sedangkan jadwal pertandingan tersisa kurang dari 8 menit lagi sebelum kick off, yang bikin saya panik banget. Saya buru-buru naikin form latihan tim yang masih rendah, dan di tengah chaos itu saya lihat ternyata tim lawan ganti formasi dari 4-2-3-1 ke formasi 4-2-4. Dan rencana saya menggunakan formasi 3-2-2-3 butterfly pun langsung batal. Kenapa? Karena formasi 4-2-4 lawan meninggalkan ruang tengah yang sangat kosong melompong. Saya langsung ambil keputusan berani, yaitu ganti ke formasi gila, formasi 3-1-5-1 tanpa striker. Tujuannya sangat jelas, yaitu memenuhi area tengah dengan 5 gelandang, menguasai bola 100% dan mencuri gol secepat mungkin. Dan ini adalah tactical genius yang muncul karena tekanan. Tapi di detik terakhir saya bikin kesalahan fatal yang menenggelamkan semua kecerdasan itu, guys. Saya lupa atur taktik. Low pressing yang salah masih aktif, hampir 1 juta rupiah taruhannya. Dan setting yang salah ini siap menghancurkan comeback impian saya, guys. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komentar juga. Ceritakan pengalaman kalian main Top 11 di kolom komentar video ini. Oke, dan pertandingan pun dimulai. Dan boom, kesalahan low pressing langsung dibayar mahal, guys. Di menit ke-10 serangan lawan nggak bisa ditahan lagi. Chowli berhasil menjebol gawang kita. Skor 1-0, agregat 4-1, yang bikin harapan saya langsung pupus, langsung ciut. Gol tersebut bikin saya makin frustasi. Akhirnya saya coba ubah fokus umpan, tapi ternyata nggak ngaruh, guys. Dan puncaknya yaitu di menit ke-23. Nah, ini nih yang paling bikin saya emosi. Back saya, si Kliwon, maju gak jelas ngikutin pergerakan penyerang lawan. Nah, hal ini tuh ternyata bikin lubang di area pertahanan tim saya, guys. Si Guerrero yang mengetahui hal tersebut langsung menghukum kami dan dia berhasil mencetak gol untuk membawa Liping FC unggul 2-0. Agregat 5-1. Parah. 500 lebih booster kondisi udah kita pakai buat naikin pemain ke bintang 6 dan rasanya kayak terbuang percuma, guys. Terbuang sia-sia. Bahkan di menit ke-23 kita nggak bisa apa-apa, guys. Kita nggak bisa berbuat banyak karena udah tertinggal 2-0 dan agregat udah 5-1. Saya putusin buat langsung ganti formasi ke 3-2-2-3 butterfly di menit ke-27. Tapi udah telat. Babak pertama selesai dengan skor 0-2. Jujur, saya udah pasrah banget, guys. Di ruang ganti, tepatnya di menit ke-45, saya coba benahi semua taktik. Kali ini kita bakal pakai gaya tekanan tinggi dengan tackle keras dan menggunakan jebakan offside. Dan ini adalah taktik terakhir saya, guys. Taktik yang sebelumnya udah saya rencanakan. Dan babak kedua pun dimulai. Tim saya mulai main lepas. Dan di menit ke-52 Sutejo berhasil melewati lawan dan nendang keras dari luar kotak penalti, guys. Gol tercipta, skor 1-2 yang bikin harapan kecil itu muncul lagi. Mantap. Setelah gol itu kita terus menekan tim lawan dan di menit ke-76 peluang emas kembali tercipta. Alpate sebenarnya sudah one on one dengan si penjaga gawang, guys, dengan kiper, tapi ternyata Gatot gagal total. Bontot. Padahal itu adalah momen yang bisa mengubah agregat tim kita, guys. Tapi ya meskipun begitu, tim kita nggak nyerah gitu aja, guys. Dan akhirnya di menit ke-84 lewat kerjasama yang cantik, Sutejo cetak gol keduanya dan gol tercipta. Skor menjadi 2-2 dan kami berhasil menyamakan kedudukan warga.
Tapi sayang banget guys, karena pertandingan pun berakhir. Ya, tim saya memang seri 2-2 hari ini guys. Dan jujur, itu adalah comeback yang lumayan keren. Tapi itu nggak cukup, karena musim ini kita kalah agregat 5-3 dan kita akhirnya tersingkir juga. Dan alasannya kenapa bang? Nah, sekarang mari kita lihat data dan formasi. Karena disinilah pelajaran itu berada guys. Lihat statistik ini guys. Di sini tim saya lebih dominan, 52 possession dan 11 tembakan berbanding 9. So jadi secara kualitas harusnya kita kalah jauh ya, 102 versus 123, tapi kita berhasil ngimbangin mereka guys. Lalu kenapa kita bisa kalah? Oke, karena setting formasi yang saya terapin salah di babak pertama guys. Jujur, itu adalah kesalahan fatal yang saya lakukan musim ini. Di babak pertama saya pakai formasi 3151 buat menghadapi tim lawan yang pakai formasi 424 guys. Niat saya udah bener, formasi 424 lawan itu super ofensif dan mereka ninggalin banyak celah di area tengah. Dan saya ingin menguasai area tengah dengan nempatin 5 gelandang sekaligus. Tapi karena saya lupa ganti taktik ke high pressing, 5 gelandang saya malah mundur guys. Mereka mundur, harusnya mereka berhasil neken 2 gelandang tengah lawan, tapi mereka mundur. Dan mereka nggak neken pemain tengah lawan. Dan lawan dengan 2 gelandang yang mereka tempatin ya, justru punya banyak ruang dan punya banyak waktu buat ngalirin bola ke sayap atau ke depan. Dan inilah yang membuat tim saya kebobolan 2 gol mudah di awal babak pertama tadi guys. Dan formasi 3151 yang saya terapin ternyata gagal total karena taktiknya salah dari awal guys. Di babak kedua kita ubah formasi guys, dari formasi 3151 ke formasi 3223 butterfly, dan saya kembali menggunakan gaya tekanan tinggi atau high pressing yang kita terapin ternyata bisa dibilang efektif. Dan apa yang terjadi? Ya, formasi 3223 ini jauh lebih seimbang. Di sini kita nggak lagi nyoba buat menguasai bola di area tengah secara pasif ya guys ya, tapi kita bisa langsung menekan formasi 424 lawan di area pertahanan mereka sendiri guys. Dan di sini kita juga berhasil memutus aliran umpan sebelum mereka bisa nyerang dari area sayap maupun dari area tengah. Dan ini dia alasannya kenapa tembakan tim lawan selalu bisa diredam, dan kiper saya berhasil membuat 5 penyelamatan yang sangat gemilang, 5 penyelamatan yang sangat krusial. Dan terbukti di babak kedua taktik ini berhasil membuat tim saya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi ini sudah terlambat guys. Ya, semua pengorbanan bisa dibilang gagal, tapi menurut saya sebenarnya nggak terlalu sia-sia sih. Karena sekarang saya tahu kelemahan tim saya sebenarnya ada di mana guys. Dan saya harus balas dendam kegagalan ini musim depan guys. Ya, season depan saya akan membangun ulang tim ini lagi guys. Dan saya harus mendatangkan back-back yang posturnya tinggi agar saya bisa merebut kembali trofi si kuping besar ini guys. Jadi jangan lewatkan petualangan Road to Glory musim depan. Jadi buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, yuk subscribe sekarang, nyalakan notifikasinya, dan mari kita lihat gimana saya bisa bangkit dari kerugian terburuk ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.